Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan masuk ke topik yang ya terus terang sangat sensitif dan kompleks. Kita akan pakai materi yang Anda bagikan dari buku Dr. Julia Shaw tentang psikologi perilaku manusia. Betul. Dan secara spesifik, kita lihat materi dari bab 6 buku itu ya. Judul babnya kan kalau tidak salah To Catch a Predator, tapi dengan subjudul Understanding Pedophiles, on Understanding, Preventing, and Humanizing. Ya, benar. Fokusnya memang ke arah pemahaman, pencegahan, dan sisi kemanusiaan yang sering luput itu ya. Jadi bukan sekedar soal menangkap. Oke, jadi misi kita di sini jelas ya. Kita coba bedah apa kata sains, apa kata penelitian yang dikutip di materi sumber Anda itu. Tanpa interpretasi pribadi kita tentunya. Betul, kita lihat definisi, perkiraan prevalensi, dan yang penting banget nih kayaknya, perbedaan antara punya ketertarikan dengan bertindak atas ketertarikan itu. Materi ini kayaknya nekenin banget soal itu. Sangat penting itu ya. Dan perlu kita garis bawahi lagi di awal, pendekatan kita di sini netral saja. Kita laporkan temuan, argumen, data dari sumber Anda apa adanya. Nggak mihak, nggak nambahin opini. Iya, Fokusnya, seperti yang tergambar di bab 6 itu, ya badai pemahaman ilmiah dan eksplorasi konsep harm reduction, pengurangan dampak buruk. Ini bukan soal pembenaran loh ya, tapi soal memahami kompleksitasnya untuk bisa mencegah lebih baik. Mari kita coba urai sama-sama. oke. Langkah pertama soal istilah dulu deh. Biar jelas, sumber yang Anda berikan itu kan mengutip peneliti McPhail, pakai istilah paidohebefilia. Iya, paidohebefilia. Itu maksudnya ketertarikan seksual pada anak-anak prapuber, jadi sebelum puber, dan anak-anak yang lagi masa puber, gitu ya. Betul, spesifik di rentang usia itu. Ini penting untuk presisi ya, membedakan dari istilah lain atau pemahaman awam yang mungkin lebih campur aduk. Nah, bab di sumber Anda itu juga ngebandingin ini sama minat seksual lain kan? Iya, ada perbandingan. Ada kutipan studi dari Samantha Dawson yang cukup menarik sebenarnya. Studi itu nunjukin kalau banyak minat atau fantasi seksual yang sering dicap aneh atau menyimpang sama masyarakat, itu sebenarnya cukup umum loh di populasi kalau diteliti lebih dalam. Oh ya, jadi nggak semenyimpang itu sebenarnya untuk banyak hal. Bisa jadi, batasan normal itu mungkin lebih lebar dari yang kita kira untuk beberapa fantasi. Tapi, nah ini tapinya. Tapi, Sumber Anda itu kemudian menyoroti studi lain, dari Christian Joyal. Pendekatannya beda, dia pakai analisis statistik buat nentuin apa yang benar-benar langka. Jarang banget gitu. oke, terus apa temuannya studi Joyle ini? Nah, studi Joyal ini, menurut materi Anda ya, nyimpulin kalau secara statistik, cuma ada 2 jenis fantasi seksual yang bisa dibilang betul-betul jarang. Nggak umum lah, baik di pria maupun wanita. Apa aja itu? Yang pertama, fantasi seksual yang melibatkan hewan, zoofilia. Oke. Yang kedua, fantasi seksual yang melibatkan anak-anak di bawah usia 12 tahun. Nah, ini secara teknis lebih dekat ke definisi klasik pedofilia ya. Oke. Jadi di bawah 12 tahun itu yang statistik langka? Iya, sumber Anda ini kan pakai istilah pedohebefilia dari McPhail tadi, yang cakupannya sedikit lebih luas. Prapuber dan puber. Jadi fokus kita hari ini ya, di kategori ini, pedohebefilia. Oke, jelas soal terminologi. Terus pertanyaan berikutnya, seberapa umum sih sebenarnya ini? Sumber Anda kan ngutip perkiraan McPhail lagi ya, yang bilang mungkin sekitar 5% pria punya ketertarikan pedohebefilik ini. Betul, angka 5%. 5%. 1 dari 20 pria itu, kedengarannya lumayan tinggi ya. Mungkin bikin kaget banyak orang. Tentu. Angka itu bisa mengejutkan. Sangat kontras ya sama persepsi umum kalau ini tuh fenomena yang super langka gitu. Iya. Tapi sumber Anda juga hati-hati banget di sini. Ditekankan berkali-kali betapa sulitnya dapat data prevalensi yang akurat untuk topik kayak gini. Kenapa sulit? Ya, banyak faktor, terutama stigma sosialnya kan ekstrim banget ya. Belum lagi aspek ilegalitas tindakannya. Orang jelas sangat engganlah ngakuin atau ngelaporin ketertarikan semacam ini. Bahkan mungkin di survei anonim sekalipun masih ragu-ragu. Jadi angka 5% itu lebih kayak, ya perkiraan kasar berdasarkan model atau studi yang ada. Tapi dengan catatan besar soal akurasinya. Tepat sekali. Ada potensi ketidakakuratan yang besar. Dan kesulitan dapat data akurat ini, nah ini yang bawa kita ke salah satu poin paling krusial. Poin yang mungkin paling menantang juga, yang diangkat di materi sumber Anda. Dan ini kayaknya inti dari bab 6 buku Dr. Shaw itu. Konsep pedofil non-pelaku.
non-offending pedophiles. Pedofil non-pelaku, apa itu maksudnya? Gini, ini merujuk ke individu yang secara internal, dalam diri mereka memang punya minat atau ketertarikan seksual ke anak prapuber atau puber. Tapi, dan ini tapi yang besar, mereka secara sadar memilih untuk tidak pernah bertindak berdasarkan ketertarikan itu. Sama sekali. Jadi cuma di pikiran atau perasaan aja, nggak ada tindakan. Iya, mereka nggak pernah melakukan kontak seksual dengan anak, nggak pernah bikin, punya, atau akses materi eksploitasi anak secara ilegal. Mereka hidup dengan ketertarikan itu, tapi mereka kelola, mereka tahan, tanpa melakukan pelanggaran hukum atau menyakiti siapapun. Wow, ini pembedaan yang fundamental banget ya. Sumber Anda bahkan ngasih perkiraan lagi nih. Katanya dari lembaga namanya NCA, mungkin National Crime Agency di Inggris ya, walau nggak eksplisit disebut di ringkasan kita. Kemungkinan besar itu. Nah, NCA itu memperkirakan mungkin sebanyak 2/3. 2/3 loh. Dari pria yang punya dorongan pahidu hebefilik itu nggak akan pernah bertindak atas dorongan itu seumur hidup mereka. 2/3. Itu angka yang sangat signifikan. Iya, ini kan benar-benar menjungkir balikan asumsi umum ya, yang mikir kalau punya ketertarikan ini, ya otomatis pasti jadi pelaku kejahatan seksual anak. Persis. Itu asumsi umum yang keliru. Sumber Anda jelas banget menyoroti kekeliruan itu. Persepsinya kan seringkali kalau dorongan ini tuh kayak, kekuatan internal yang nggak bisa ditahan, pasti meledak jadi tindakan bahaya. Nah, materi sumber Anda ini dengan tegas nantang pandangan deterministik kayak gitu. Argumennya sederhana sebenarnya. Punya dorongan atau ketertarikan internal, sekalipun itu dianggap tabu atau ilegal sama masyarakat, itu nggak otomatis menghilangkan kapasitas seseorang buat ngendaliin perilakunya. Oke, gimana sumber itu mendukung argumen ini? Ada penjelasannya? Ada. Sumber itu seperti yang Anda ringkas tadi, malah ngaitin ini sama dasar sistem hukum kita sendiri. Sistem peradilan pidana di banyak negara kan dibangun di atas asumsi dasar bahwa manusia itu, ya dengan beberapa pengecualian medis atau kejiwaan tentunya, punya kapasitas buat bikin pilihan sadar soal tindakannya. Maksudnya kita dianggap bisa memilih gitu ya? Iya, kita diharapkan mampu bertindak sesuai norma sosial dan hukum. Apapun dorongan, keinginan, atau kecenderungan internal yang mungkin kita punya. Kemampuan buat nahan diri, buat milih nggak bertindak, itu kan inti dari tanggung jawab hukum dan moral. Masuk akal. Nah, sumber ini menerapkan logika yang sama ke kasus pedohebefilia. Punya ketertarikan itu satu hal. Kehilangan kemampuan memilih untuk nggak melanggar hukum, itu hal lain. Nggak otomatis sama. Implikasinya gede banget ini buat cara kita mandang individu dengan ketertarikan ini ya. Kalau mayoritas ternyata nggak melakukan pelanggaran, fokusnya mungkin perlu geser nih. Tapi sebelum ke sana, sumber Anda juga nyinggung soal intervensi atau perawatan kan ya? Ya, disinggung sekilas. Beberapa opsi yang kadang didiskusikan, khususnya soal kastrasi, baik fisik maupun kimiawi. Disebut sebagai cara untuk mencoba mengendalikan atau mengurangi dorongan seksual itu. Gimana hasilnya? Nah, semua itu murti beberapa penelitian, terutama dari Jerman dan Republik Ceko katanya, soal kastrasi fisik yang dilakukan secara sukarela oleh individu itu sendiri. Penelitian itu nunjukin ada hasil positif, bisa ngebantu mereka ngelola dorongan dan ngurangin risiko perilaku berbahaya. Jadi ada indikasi manfaat ya, setidaknya untuk yang fisik dan sukarela. Ada indikasi, menurut studi yang dikutip itu ya. Tapi, nah ini penting banget, perlu dicatat juga sisi hati-hatinya yang disajikan di materi Anda. Sumber itu ngutip peneliti lain namanya Alexandra Lewis. Dia secara khusus ngomentari soal kastrasi kimiawi. Yang pakai obat itu loh buat nekan hormon atau libido. Oke, gimana soal kastrasi kimiawi ini? Menurut Lewis, seperti yang dikutip materi Anda, meskipun beberapa studi soal kastrasi kimiawi ini nunjukin ada penurunan hasrat, terus potensi penurunan tindakan pelanggaran juga, tapi kualitas metodologi penelitian-penelitian yang ada saat ini secara umum masih dianggap belum cukup kuat. Maksudnya belum cukup kuat itu gimana? Bisa dijelasin dikit? Ya, artinya mungkin ada kelemahan di desain penelitiannya, ukuran sampelnya mungkin kekecilan, atau kurang kelompok kontrol yang bagus, atau masalah metodologis lain yang bikin kita sulit narik kesimpulan yang benar-benar tegas dan pasti. Jadi belum bisa dipastikan gitu ya, efektif atau enggak? Kurang lebih gitu. Sulit dipastikan seberapa efektif sih kastrasi kimiawi ini dalam jangka panjang. Terus buat siapa metode ini paling pas? Jadi idenya memang ada. Beberapa hasil awal mungkin kelihatan menjanjikan buat sebagian orang.
Tapi sumber Anda ini ngasih catatan. Dari sudut pandang ilmiah yang ketat, masih banyak pertanyaan lah. Perlu penelitian yang lebih berkualitas lagi di bidang ini. Nggak ada solusi ajaib gitu. Oke. Jadi intervensi farmakologis masih jadi area perdebatan dan perlu riset lebih lanjut. Nah, ini bawa kita ke pendekatan lain yang kayaknya dapat penekanan kuat banget di materi sumber Anda, terutama di konteks bab 6 soal pemahaman dan pencegahan tadi. Pendekatan pengurangan dampak buruk, harm reduction. Apa intinya ini? Kita cuma fokus ke hukuman setelah kejahatan terjadi, atau cuma fokus mencoba menyembuhkan atau ngilangin ketertarikan itu, yang mana mungkin nggak realistis buat banyak orang. Terus fokusnya kemana? Fokusnya geser. Pendekatan ini mengakui dulu realitasnya, bahwa ketertarikan ini tuh ada di sebagian populasi. Termasuk di mereka yang nggak melakukan pelanggaran. Jadi langkah pertamanya makuin realitasnya dulu ya? Iya, itu dulu. Ngakuin keberadaannya. Terus, pertanyaannya jadi gini. Oke, dengan adanya realitas ini, gimana caranya kita bisa secara pragmatis mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya nyata ke anak-anak? Fokusnya di pencegahan bahaya yang aktual. Ini beda sama pendekatan yang mungkin cuma mau ngehapus dorongannya atau ngehukum aja. Sumber Anda ngasih contoh konkret nggak gimana harm reduction ini bisa kelihatan dalam diskusi? Kayak gimana bentuknya? Ada satu contoh yang disebut di ringkasan Anda, yaitu diskusi etis yang muncul soal penggunaan alat bantu, kayak boneka seks yang realistis banget, yang mirip anak-anak. Oh, itu kontroversial banget pasti ya? Jelas. Dan sumber Anda kayaknya nyajiin ini bukan sebagai anjuran loh ya, tapi sebagai contoh jenis diskusi etis yang muncul kalau kita pakai kacamata harm reduction. Pertanyaannya kan jadi, apakah nyediain outlet semacam ini yang nggak melibatkan korban nyata? Itu secara etis bisa diterima jika tujuannya adalah untuk mencegah seseorang melakukan kontak seksual yang bahaya sama anak sungguhan. Pertanyaan yang sulit banget dijawab itu. Sulit dan nggak nyaman mungkin ya. Tapi ini ngegambarin jenis pemikiran pragmatis kadang ya. Nggak nyaman itu tadi, yang jadi ciri khas pendekatan harm reduction. Gimana cara paling efektif buat mencegah bahaya nyata terjadi? Pendekatan ini jelas beda banget ya sama narasi publik yang dominan selama ini. Betul sekali. Beda banget. Dan ini semua bermuara ke beberapa poin kesimpulan utama yang disajikan sumber Anda soal pedohebifilia, yang ngerangkum perspektif ilmiah dan harm reduction yang kayaknya memang jadi inti dari bab 6 buku itu. Ada 4 poin utama lah yang bisa kita tarik dari ringkasan Anda. Apa aja itu? Pertama, sumber berargumen kalau pedohebifilia ini, ya suka nggak suka, adalah bagian yang kayaknya permanen dari kondisi manusia dan masyarakat kita. Ini bukan fenomena baru atau sesuatu yang bakal hilang gitu aja. Dan mungkin, ya kayak angka prevalensi tadi, ini lebih umum daripada yang kita bayangkan atau mau kita akui. Oke, itu yang pertama. Terus, Kedua, ya konsekuensi logisnya individu dengan ketertarikan ini tuh ada di sekitar kita, dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bisa jadi teman kita, kolega di kantor, tetangga sebelah, bahkan anggota keluarga. jadi nggak cuma monster jauh di sana ya, tapi bisa jadi orang yang kita kenal. Itu implikasinya. Sumber juga nyebutin kalau mayoritas yang teridentifikasi memang pria. Tapi, penting juga dicatat, wanita juga bisa punya ketertarikan ini. Mungkin aja kurang terwakili di data atau penelitian. Oke, poin ketiga. Poin ketiga adalah bahwa mengakui keberadaan ini dan terutama mengakui keberadaan pedofil non-pelaku yang jumlahnya mungkin mayoritas itu, nah ini memungkinkan terjadinya pergeseran fokus yang krusial. Daripada kita cuma demonisasi dan ngehukum secara universal siapa aja yang punya pikiran atau ketertarikan ini, Fokusnya jadi kemana? fokusnya bisa diarahkan ke strategi pengurangan dampak buruk yang efektif. Pertanyaannya jadi, gimana kita bisa bantu dan dukung upaya supaya sebanyak mungkin orang dewasa yang punya ketertarikan ini nggak sampai jadi pelaku? Gimana kita cegah bahaya aktual ke anak-anak? Ini nyambung ke aspek pencegahan di judul bab 6 itu. Oke, jadi fokus ke pencegahan bahaya nyata. Dan poin keempat? Poin keempat ini ngaitin semuanya kembali ke tema yang lebih besar dari buku Dr. Shaw, kayak yang tersirat di materi Anda, yaitu ajakan buat nghindarin pelabelan jahat, evil, yang terlalu simplistik dan absolut. Maksudnya gimana tuh? Sumber ini ngajak kita buat coba memahami nuansa dan kompleksitas di balik perilaku manusia. Bahkan perilaku yang paling ganggu atau sulit kita pahami sekalipun. Daripada kita langsung ngehakimi atau ngutuk, tanpa berusaha memahami faktor-faktor dasarnya dari perspektif ilmiah atau psikologis. Ini nyambung ke aspek understanding dan humanizing dari bab 6 itu ya. Memahami dan melihat sisi manusianya. Persis.
Ini bukan soal maafin tindakan bahaya loh ya. Sama sekali bukan, tapi soal memahami akar masalahnya kalau kita memang serius mau mencegahnya secara efektif. Ini bagian dari upaya memanusiakan pemahaman kita, bahkan pada subjek yang paling sulit sekalipun. Baik-baik. Coba kita rangkum intisari dari diskusi kita ini ya. Berdasarkan materi sumber yang Anda bagikan, yang fokusnya ke perspektif ilmiah dari bab 6 buku Dr. Shaw itu. Pertama, pedohebefilia itu didefinisikan spesifik ya, ketertarikan seksual ke anak prapuber dan puber. Betul. Kedua, dan ini kayaknya penting banget, sumber ini negasin perbedaan krusial antara punya ketertarikan ini dengan bertindak atasnya atau melakukan pelanggaran. Iya, itu kunci. Dan poin yang mungkin paling transformatif ya, yang dianggap sumber, adalah keberadaan pedofil non-pelaku. Individu yang punya ketertarikan ini, tapi secara sadar dan konsisten, milih buat nggak pernah melakukan tindakan ilegal atau merugikan anak. Nah, sumber berargumen kalau memahami realitas ini, memahami bahwa nggak semua yang punya ketertarikan itu pelaku, bahkan mungkin mayoritas bukan pelaku, itu adalah kunci. Kunci kalau kita mau ngembangin strategi pengurangan dampak buruk, harm reduction, yang benar-benar efektif dan pragmatis buat ngelindungin anak-anak. Ini beneran perspektif yang maksa kita mikir ulang ya. Beda banget sama pendekatan hitam putih yang sering kita dengar soal topik yang sulit dan emosional ini. Biasanya kan fokusnya cuma ke nangkep dan hukum pelaku aja. Tentu saja, sangat beda. Dan perbedaan perspektif inilah yang bawa kita ke, ya semacam pemikiran penutup lah, buat Anda renungkan lebih lanjut. Ini sepenuhnya dibangun di atas argumen dan data yang disajikan di materi sumber Anda. Mengingat temuan dari sumber bahwa individu dengan ketertarikan paedohebefilik itu ada di tengah masyarakat kita. Iya. Dan data yang nunjukin kalau mayoritas dari mereka mungkin nggak pernah melakukan pelanggaran. Nah, bagaimana pergeseran fokus yang dianjurkan dalam materi ini? Dari sekedar penghukuman semata, menuju pemahaman ilmiah yang lebih dalam, pengakuan terhadap kompleksitasnya, termasuk adanya non-pelaku, dan penerapan strategi pengurangan dampak buruk, bagaimana itu semua menantang pandangan konvensional Anda soal isu ini? Pertanyaan besar itu. Dan lebih jauh lagi, apakah pendekatan yang didasarkan pada pemahaman ilmiah dan prinsip harm reduction ini, seperti yang diulas dalam buku Dr. Shaw menurut materi Anda ya, apakah pendekatan ini punya potensi buat nawarin jalan yang lebih efektif dalam melindungi anak-anak di masa depan? Dibandingkan sama pendekatan yang cuma fokus ke deteksi dan hukuman setelah kejahatan terjadi? Wah. Ini pertanyaan-pertanyaan besar ya. Nggak ada jawaban simpel. Tapi ini ngundang refleksi mendalam tentang gimana kita sebagai masyarakat menghadapi kenyataan yang sulit ini demi perlindungan anak yang lebih baik. Sesuatu untuk Anda pikirkan.